Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajrina Izati dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah, Malang, kelas 5C. Saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan turunan fungsi pada software Maple. Di sini capaian pembelajarannya yaitu memahami operasi turunan fungsi, menggunakan tools dalam Maple untuk turunan fungsi, dan menyelesaikan contoh soal turunan fungsi. Ada 8 subbab yang akan kita coba, yaitu yang pertama, menyelesaikan turunan dengan limit fungsi. Kita ketikkan restart terlebih dahulu, lalu tulis fungsinya terhadap X setelah itu kita ketikkan definisi dari limit untuk turunan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan fungsi tersebut, yaitu fx plus h. Kita kurangkan dengan fungsi fx min h. Setelah itu kita cari limitnya dari fungsi tersebut dengan h sama dengan 0. Sehingga dari fungsi ini kita bisa mengetahui turunan pertama dari fungsi tersebut yaitu 4 per x plus 1. Ini untuk cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita kembali tuliskan restart, lalu tuliskan fungsinya. Kita pakai fungsi yang sama buat membandingkan apakah cara yang pertama dan kedua itu hasilnya sama. Lalu tuliskan limit untuk cara yang pertama dan kedua rupanya hasilnya sama. Jadi untuk menentukan turunan pertama menggunakan definisi limit di Maple, bisa menggunakan cara yang pertama maupun yang kedua. Untuk sebab yang kedua, kita akan menggunakan fungsi diff atau perintah diff untuk menyelesaikan turunan. Tekan restart. Lalu fungsi yang akan kita turunkan. Lalu kita ketikkan perintah diff dengan d-nya kecil, buka kurung, fungsi yang akan kita turunkan, koma. Karena kita akan turunkan terhadap x, maka kita tuliskan di sini yaitu x. Hasilnya yaitu 6x kuadrat plus cos x. Untuk subbab yang ketiga yaitu menggunakan kalkulus student package untuk turunan. Jadi perintah yang digunakan yaitu rule, nama aturan, kemudian ekspresi. Sebelumnya kita tuliskan terlebih dahulu with student calculus 1, info level calculus 1. Kemudian kita tuliskan fungsinya. Untuk nama aturan sendiri terdapat beberapa aturan
yaitu constant multiple, difference, identity, power, product, voting, dan sum. Dan ada lagi beberapa aturan, yaitu aturan untuk fungsi trigonometri yang sama kayak biasanya, yaitu bisa sin, cos, dan sejenis itu. Kita coba soal. Seperti biasa, kita tuliskan terlebih dahulu restart. Kemudian kita tuliskan with student calculus 1 kemudian tuliskan info level, calculus 1 dan tuliskan fungsi yang akan kita turunkan. Setelah itu kita gunakan perintah rule. Karena pada fungsi tersebut menggunakan operasi penjumlahan, maka kita menggunakan aturan sum. Kemudian buka kurung, tuliskan div dengan D besar, kemudian tuliskan fungsinya, fungsi fx. Karena kita akan menurunkan terhadap x, maka kita tuliskan x di sini. Maka hasilnya yaitu d per dx cos 2x plus 4x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat sama dengan d per dx cos 2x plus d per dx 4x pangkat 4 ditambah d per dx 3x kuadrat. Untuk fungsi rule sendiri, kita menggunakan div dengan d besar. Kenapa? Karena untuk menggunakan d yang kecil, jika kita operasikan, maka terjadi error. Maka dari itu menggunakan d yang besar. Perbedaan dari d yang besar dengan d yang kecil, yaitu untuk yang div d kecil, kita bisa langsung mengetahui hasil dari turunan. Sedangkan untuk div dengan d besar, kita tidak langsung mengetahui hasil dari turunan. Tapi kita pecah-pecah terlebih dahulu. Untuk yang suku pertama kita turunkan terhadap x, ditambah suku kedua kita turunkan terhadap x, dan suku ketiga kita turunkan terhadap x. Kemudian subbab yang keempat yaitu aturan rantai pada turunan. Jika kita mengoperasikan dengan cara yang manual, yaitu menggunakan rumus turunan fungsi pertama dari fx sama dengan f aksen gx dikalikan g aksen x. Jika kita menggunakan maple, maka kita juga memanfaatkan calculus 1 student package dengan perintah chain. Kita akan coba soalnya untuk turunan dengan aturan rantai. Seperti biasa kita tuliskan restart, lalu kita tuliskan with student calculus 1 dan info level. Kemudian kita tuliskan fungsi yang akan kita turunkan. Fungsinya yaitu 3x plus 4 pangkat 6. Kita menggunakan rule dengan aturan chain. Lalu ketikkan div
fungsi yang akan diturunkan, yaitu fx, koma, karena kita akan turunkan terhadap x, maka ketikkan x, setelah itu kita cari hasilnya. Untuk subbab keempat ini, yaitu aturan rantai, kita masih memiliki hubungan dengan nama aturan-aturan yang tadi saya perlihatkan, yaitu ada power, ada sum, dan sebagainya itu. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dan memahami aturan-aturan tersebut untuk bisa menyelesaikan aturan rantai, karena masih berhubungan satu sama lain. Karena untuk fungsi tadi, kita punya fungsi yang berpangkat kan, kita pangkatkan 6 tadi, maka dari itu kita menggunakan aturan power. Ini. Jadi nanti kita tuliskan power untuk aturannya. Rule dengan aturan power, kemudian kita ketikkan tanda persen, itu yang artinya kita akan menyelesaikan aturan sebelumnya, yaitu rule chain div fx, x. Kemudian kita tekan enter. Jadi hasilnya yaitu 6 kalikan 3x plus 4 pangkat 5 dikali dengan turunan dari 3x plus 4. Untuk hasil ini masih belum selesai ya, masih ada yang belum kita turunkan, yaitu d per dx 3x plus 4. Karena 3x plus 4 ini menggunakan operasi penjumlahan, maka kita menggunakan aturan sum. Kita ketikkan lagi rule sum kemudian kita ketikkan show incomplete untuk mengetahui mana yang harus kita operasikan, yaitu ternyata kita harus mengoperasikan d per dx 3x dan d per dx 4. Karena kita belum mengetahui hasil dari d per dx 3x ditambah d per dx 4, kita akan coba untuk mengetahui hasilnya, yaitu pertama kita coba untuk menyelesaikan d per dx 4. Karena 4 ini konstanta, maka kita tuliskan aturan di sini yaitu konstan. Setelah itu kita coba untuk menyelesaikan turunan dari 3x. Karena tadi ternyata untuk menggunakan aturan konstan tidak bisa ya. Kemudian kita coba, karena ini tadi bentuknya perkalian, yaitu 6 kalikan 3x plus 4 pangkat 5 dikalikan turunan dari 3x, kita menggunakan aturan produk, yaitu perkalian. Setelahnya kita cari rule. Kita coba untuk menyelesaikan d per dx x di mana ini merupakan identitas atau identity. Kita tuliskan oke. Setelah itu
Kita cari turunan dari 3, di mana 3 yaitu konstanta, maka kita ketikkan aturannya konstan. Nah, maka dari itu hasil dari fungsi tadi yaitu turunan dari 3x plus 4 pangkat 6 adalah 16 kalikan 3x plus 4 pangkat 5. Kemudian untuk sebab yang kelima yaitu turunan fungsi implisit. Apabila jika diketahui fungsi implisit f dalam bentuk eksplisit x dan y, maka perintah untuk mencari dy per dx atau fungsi yang diturunkan terhadap x dengan mapel yaitu kita tuliskan perintah implisit diff, f di situ yaitu fungsinya, kemudian y, di mana y itu adalah fungsi yang akan diturunkan, dan x adalah variabel yang akan kita turunkan. Kemudian untuk mencari dx per dy, maka perintahnya yaitu implicit diff. Kita balik untuk variabelnya, x-nya di tengah dan y-nya di belakang. Untuk x yaitu fungsinya dan y yaitu variabel yang akan kita turunkan. Seperti biasa kita tuliskan restart. Kemudian ketikkan fungsi yang akan kita turunkan. Jika kita mau mencari turunan fungsi implisit terhadap y, maka kita tuliskan implicit diff sini yaitu f x karena kita akan menurunkan terhadap x, maka di sini kita tuliskan x, maka hasilnya yaitu min x kuadrat per y kuadrat. Jika kita akan menurunkan terhadap y, maka hasilnya yaitu min y kuadrat per x pangkat 2. Oke, yang selanjutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Maksud dari turunan tingkat tinggi yaitu kita mencari turunan kedua atau ketiga atau selanjutnya dari sebuah fungsi. Jadi perintahnya yaitu kita tuliskan diff dengan d kecil, buka kurung f, di mana f tersebut yaitu fungsinya, koma x, situ x-nya yaitu variabel yang akan kita turunkan, kemudian dolar n. Seperti biasa, kita tuliskan restart, ketikkan fungsinya, kita mencoba untuk menyelesaikan sin 2x. Kemudian kita tuliskan perintahnya yaitu diff, buka kurung, fungsi yang akan diturunkan yaitu fx, koma, variabel yang akan diturunkan yaitu x, kemudian dolar, karena kita akan menurunkan 2 kali, kita tuliskan 2 di sini. Maka hasilnya yaitu min 4 sin 2x. Kemudian untuk turunan parsial, di mana fungsi parsial itu kan memiliki 2 variabel atau lebih, dan disimbolkan dengan ini. Kita coba untuk menyelesaikan turunan dari fungsi parsial 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat y pangkat 3 min
Y kuadrat. Kita coba untuk menentukan turunannya terhadap X dan turunannya terhadap Y. Tuliskan fungsinya, di mana fungsi tersebut ya terhadap variabel X, Y 2 X pangkat 3 ditambah 5 X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurangi dengan Y pangkat 2. Untuk mencari turunannya terhadap variabel X, kita menggunakan perintah yang sama, yaitu div, buka kurung, kemudian kita tuliskan fungsinya, yaitu fungsi terhadap X dan Y, koma, kita ketikkan di sini X, yaitu hasilnya menjadi 10X Y pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Jika untuk menurunkan terhadap Y, kita mencari turunan terhadap Y-nya, kita ketikkan div fungsi yang akan diturunkan, di mana Y-nya itu adalah variabel yang akan kita turunkan. Maka hasilnya yaitu 15X kuadrat Y kuadrat min 2Y. Namun, jika kita ingin menurunkan kedua-duanya, yaitu variabel X dan Y-nya, kita tuliskan lagi div fungsinya, kemudian variabel yang akan kita turunkan, yaitu X dan Y. Maka tuliskan di sini X, Y. Maka hasilnya yaitu 30XY kuadrat. Yang terakhir yaitu plot pada turunan, di mana kita akan menggunakan perintah tersebut untuk memunculkan grafik turunan suatu fungsi di Maple. Kita menggunakan student calculus 1 juga. Kemudian tuliskan ekspresinya. Kemudian kita tuliskan perintah untuk membuat grafiknya, yaitu derivatif plot, kita tuliskan fungsinya yaitu fx, X sama dengan A titik B, di mana X sama dengan A titik B itu yaitu interval yang akan kita buat, atau interval yang akan kita inginkan. Oke, kita coba di Maple. Oke, misal kita akan membuat grafik dari fungsi 2x plus 3 pangkat 3 yang diturunkan terhadap X dengan interval 0 hingga 3. Ketikkan restart. Lalu kita tuliskan with student calculus kemudian ketikkan fungsinya, untuk memunculkan grafiknya kita menggunakan perintah derivatif plot. Kita tuliskan fungsinya, yaitu fungsi fx, kemudian koma, kita tuliskan intervalnya, yaitu x 0 hingga 3. Nah, ini dia. Ini adalah grafik dari fungsi 2x plus 3 pangkat 3. Oke, jadi kita sudah mencoba 8 subbab tadi untuk menyelesaikan turunan menggunakan Maple. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.